lapar kita, haus kita itu sia-sia. Assalamualaikum Sobat Maga. Welcome to Multimaga Podcast Ramadan Edition. Semua semangga di mari, ada semangga jangan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Multimaga Talk Spesial Ramadan. Podcast kita hari ini akan kedatangan tamu spesial karena kita Ramadan. Hari ini kita akan ngobrol asik bareng salah satu guru agama kita, yaitu Pak Imam. Yeay. Selamat datang Pak Imam di Multimaga Talk Spesial edisi Ramadan 1444 Hijriah. Selamat datang juga. Gimana Pak kabarnya? Ya, nikmat Benar. sehat. Benar sekali. Gimana Pak puasanya? Udah hari ke-8 ya ini. Alhamdulillah masih lancar dan memasuki hari ke-8 itu ya malah semakin enak itu ya. Kalau berat-berat itu agak berat itu hari pertama, hari kedua itu mungkin baru adaptasi. Kalau sudah memasuki hari ke-8 itu sudah alhamdulillah sudah enak gitu. Sudah terbiasa ya Sudah Pak? terbiasa. Benar sekali. Ya. Tapi ada nggak sih Pak, kan Bapak kayak udah dewasa ya kan, udah menikah, Iya, udah nikah. berumur. Itu tuh ada nggak sih Pak kesulitan-kesulitan puasa di luar dari menahan lapar dan haus? Oke. Ya mungkin dengan dengan kondisi yang berbeda ketika itu dibandingkan dengan anak-anak seusia kalian, anak-anak usia SMA itu. Kalau kita itu karena sudah berkeluarga, yang namanya berkeluarga itu ya meskipun bulan puasa itu kadang juga ada hal-hal sedikit yang namanya hidup bersama itu. Di rumah itu ada istri, ada anak, kadang anak itu juga sok-sok ya, kadang-kadang melakukan sesuatu yang bisa dikatakan sok ya keluar dari aturan gitu. Kadang bagaimana kita harus menahan diri agar nggak marah-marah dan sebagainya itu gitu. Ya saya kira masalahnya itu. Kemudian ya masalah kesibukan. Kebetulan kalau Pak Imam itu juga kamu udah tahu udah ngajar di SMA 3. Benar. Kemudian istri saya itu ngajar di Solo, pulangnya ya udah sore, jadi ya kesibukan kalau sore itu luar biasa gitu. Tapi ya kita nikmati kadang, tapi kadang juga yang namanya manusiawi ya, namanya manusiawi ya sok kemurungsung itu. Kemurungsung apalagi kalau menjelang buka puasa itu. Tapi alhamdulillah masih bisa dikondisikan dengan baik. Itu. Alhamdulillah. Ya. Itu kan kesulitan-kesulitan puasa yang dialami, mungkin Pak Imam alami. Terus kan banyak ya Pak kesulitan yang mungkin struggle-struggle yang remaja alami gitu loh Pak. Yeah. Kayak mungkin itu cuman hal-hal sepele kayak nahan marah-marah, nahan ngomong toksik. Yeah. Terus apalagi pacaran gitu ya Pak. Terus itu ini tanggapan Bapak mengenai remaja yang menjalin hubungan alias pacaran pada saat bulan Ramadan itu gimana Pak? Oke, gini. Saya mulai dari pacaran dulu. Saya menjawab dari pacaran dulu biar kalian bisa bisa mengena ke kalian itu. Bisa kalian pahami bahwa sebenarnya pacaran itu tidak dilarang kok. Tapi ya, ini ada tapinya. Tapi pacarannya setelah ada kalimat saya terima nikahnya. Wah, kuwi cah. Itu. Jadi setelah ada kalimat saya terima nikahnya itu silahkan berpacaran, kayak Pak Imam ini pacaran ini. Pacarannya telah menikah itu dengan Bu Imam. Jadi itu. Nah, kemudian ke pertanyaan ini tadi, menjalin hubungan pacaran pada saat bulan Ramadan. Pacaran di luar bulan Ramadan bagi yang belum menikah aja nggak boleh, apalagi kalau itu dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Ya, yang namanya pacaran itu kan, nah kalau di materi kalian kelas 10 itu ya, kelas 10 itu kan lupa Pak. Ya lupa ya. Lupa. Saya masih ingat, saya mengajar itu kan, dan jangan dekati zina lah. Benar. Pacaran itu kan bagian dari mendekati zina. Orang berzina itu pasti diawali dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya mendekati zina.
Benar. Itu jadi bagaimanapun pacaran itu tidak dibenarkan, tidak dianjurkan, terlebih pada saat bulan Ramadan. Padahal kita ketahui yang namanya bulan Ramadan, puasa, kita diwajibkan puasa. Siapa sih yang diwajibkan puasa? Orang-orang yang beriman. Nah, supaya apa? Orang-orang yang beriman kok diwajibkan puasa? Supaya memiliki derajat yang lebih tinggi. Istilahnya kalau bahasanya naik level gitu, dari iman ke takwa. Padahal yang namanya takwa itu apa sih? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu yang namanya takwa. Jadi diharapkan dari puasa yang kita lakukan ini endingnya itu jadi orang yang takwa. Tahapannya kan Islam kemudian naik iman. Orang Islam itu belum tentu iman, tapi orang iman pasti Islam. Kemudian dari iman next ke takwa. Orang iman itu belum tentu takwa, tapi orang yang bertakwa pasti beriman. Nah, nanti di atas takwa itu ada satu derajat yang luar biasa, yaitu derajat ihsan. Itu. Kemudian apa ya? Pacaran itu kan bagian daripada apa? Kalau saya bilang agak ekstrim, nafsu ya. Benar. Nafsu. Kita tidak bisa lepaskan dari yang namanya nafsu. Padahal esensi puasa itu selain menahan lapar, menahan haus. Yang terpenting justru ini, nafsu itu. Bagaimana nafsu itu bisa kita manage dengan baik. Jangan sampai lapar kita, haus kita itu sia-sia karena kita nggak bisa menahan nafsu. Nafsu marah, ya, nafsu untuk bergibah. Itu bahaya loh, gibah itu. Kadang kita sepelekan itu dosa gibah, tapi sebenarnya itu dosa yang luar biasa. Coba ibaratnya apa gibah itu? Memakan bangkai, ya, daging saudaranya sendiri itu. Maka jangan disepelekan gibah itu. Kadang dengan asiknya cewek-cewek kumpul pada bergibah ria. Kemudian apa? Menahan diri untuk tidak iri dengan temannya. Untuk istilahnya anak sekarang apa? Nyinyir ya. Nah, maka siapa tuh yang suka nyinyir? Yang suka nyinyir siapa itu? Maka bagaimana puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, itu yang penting dah. Gitu nggih? Siap. Ya, jadi pacaran bagaimanapun di luar bulan Ramadan aja nggak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Eman-eman puasa kita gitu. Benar. Gitu nggih? Siap. Iya, oke. Terus kan itu tadi kan pacaran pada saat bulan Ramadan ya Pak. Yo, oke. Terus ini tuh ada satu fenomena yang nggak sedikit dilakukan para remaja nih Pak. Yaitu nge-pause hubungannya pas menjelang Ramadan. Ya. Oh gitu. Iya, jadi tuh kayak langsung yang pedot sih ya sesuk posoi tapi bar bodo balen meneh. Nah gitu pendapatnya Pak Imam tentang hal itu gimana? Oke. Kalau saya melihat itu positive thinking aja. Artinya gini. Saya melihat meskipun saya nggak membenarkan ya dengan kata-kata nge-pause dulu. Kita break dulu. Nah, kita putus dulu selama bulan Ramadan. Memang itu bukan berarti saya membenarkan, tapi saya lebih berpikir positif seperti ini. Ya daripada masih lanjut kan seperti itu. Daripada masih lanjut terus selama bulan puasa pacaran, ya memang lebih baik seperti itu. Ya ada kesadaran ya Pak. Artinya apa? Artinya dia itu sudah mempunyai kesadaran bahwa yang namanya pacaran itu tidak boleh. Dia mempunyai kesadaran seperti itu, yang namanya pacaran itu dosa. Tidak dibenarkan. Sehingga dia tergerak hatinya, punya pikiran puasa untuk break. Puasaku eman-eman kan gitu. Ketika aku sudah berlapar-lapar, berhaus-haus, tapi aku masih pacaran kan eman-eman. Nah, saya melihat itu ya mungkin bagian daripada proses. Mungkin baru sampai segitu. Nah, harapan saya semoga nge-pause-nya itu hang. Jadi tombol pause-nya itu nggak bisa di-play lagi gitu. Nah, nggak bisa di-play lagi, jadi tetap nge-pause terus. Saya juga menyarankan kepada anak-anak yang pada pacaran itu, kalau perlu nomornya diblokir dulu itu.
Terus sampai bar habis puasa lupa nggak dibuka blogernya, itu kan alhamdulillah banget gitu. Alhamdulillah. Nah, ya, siapa tahu gitu Allah memberi hidayah kepada mereka berdua, membuka hatinya bahwa pacaran itu nggak benar dan mereka bisa menyadari, mereka saling berkomitmen untuk saling meninggalkan, untuk menunggalkan Allah gitu. Waduh, ya. Gitu. Amin. Ya. Maka harapannya kan gitu, putusnya berkelanjutan, pausnya berkelanjutan, nggak bisa di-play lagi pacarannya. Itu Mbak Vida, Mbak Syifa, Faida Syifa. Terus kalau bulan puasa itu ya Pak, kan para remaja ini tuh identik dengan kata ngabuburit. Ya. Dengan kegiatan ngabuburit. Nah, sebenarnya ngabuburit sendiri itu artinya apa sih Pak? Ya. Kalau saya pernah membaca namanya ngabuburit itu, istilah ngabuburit itu berasal dari, kalau nggak salah ya, dari istilah Sunda, itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan menanti saat adzan maghrib, menanti adzan maghrib. Nah kalau bulan Ramadan adzan maghrib itu kan berarti diartikan sebagai waktunya berbuka puasa. Jadi kalau ngabuburit itu dilakukan di bulan Ramadan ya menanti saat buka puasa. Nah sebenarnya ngabuburit itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan mengaji, misalkan pergi ke kajian, bagi-bagi takjil, itu bagian daripada ngabuburit. Cuman kadang ya ngabuburit itu diidentikan kita naik motor, jalan-jalan untuk menanti saatnya buka puasa gitu loh. Gitu pandangan saya tentang ngabuburit. Nah, kalau misal ngabuburit kan ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Kalau misal kita ngabuburit, kita melakukan hal positif tapi bareng sama mungkin teman cowoknya atau mungkin sama bebeknya, itu gimana Pak? Ya, tapi kita melakukan hal positif itu. Artinya kembali ke pertanyaanmu yang nomor 1 tadi, pertanyaanmu di awal tadi itu kan berarti kan ya kembali pada pacaran di bulan Ramadan. Ya tetap tidak diperbolehkan meskipun di situ ada kegiatan positif yang menyertai. Tapi ingat, di dalam Islam itu tidak boleh mencampur antara kebaikan dengan keburukan, antara yang hak dan yang batil. Itu nanti yang hak kalah. Di kamunya kalah, akan mengutamakan yang akan keluar itu yang batil. Kamu pacaran sambil bagi-bagi takjil, sambil ngabuburit, itu yang terpikirkan pacarannya, bukan yang akan tampak adalah pacarannya. Jadi ya bagaimanapun itu tetap tidak dibenarkan ya menurut Islam gitu. Iman-iman posone itu tadi, kembali ke itu tadi. Baik. Terus Pak, kalau kita puasa ini kan Pak, perut kita lapar Pak. Kadang pikiran kita juga lapar Pak ini. Terus kadang tuh kayak pikiran kita melayang tuh kemana-mana. Kayak mikirin hal-hal, kayak mikirin mungkin orang yang disukai gitu. Kayak halu-halu gitu Kak. Ya, okay. Aduh aku nek bukber bareng DE piye ya, gitu loh Pak. Ya. Soalnya saya juga gitu. Oh, kelihatan. Gitu. Gimana ya, Pak, itu boleh atau enggak tau sebenarnya? Puasa itu kan apa ya? Yang namanya mikirin orang itu kan manusiawi. Kita teringat seseorang itu manusiawi, apalagi itu orang yang memang spesial di diri kita, di hati kita. Spesial itu manusiawi. Tapi kita harus punya batasan-batasan itu tadi. Kalau sekedar pikiran itu terlintas, it's okay. Tapi bagaimana cara kita supaya kita tidak terlarut di dalam khayalan-khayalan bersama orang yang kita pikirkan itu. Kita berkhayal, seandainya sore ini ada kamu, seandainya ngabuburit ini sama kamu, betapa indahnya gitu. Ya indah banget Pak. Nah itu yang yang harus kita antisipasi. Nah sekedar pikiran terlintas, terlintas pikiran memikirkan itu manusiawi gitu. Tapi yang nggak boleh itu adalah ketika kita terlarut
dalam khayalan-khayalan bersama dia, khayalan-khayalan tentang dia, itu yang harus kita antisipasi. Maka kita harus bagaimana inti daripada kehidupan itu kan pengendalian diri. Kita kendalikan, jangan sampai nafsu yang mengendalikan diri, tapi bagaimana akal kita bisa mengendalikan nafsu yang Jadi kita miliki. harus mengontrol diri sendiri. Betul, ya Pak. ya. Pinter-pinter EDW. Itu gimana Pak? Itu kan refleks ya Pak, spontan uhui ya kan itu. Ya. Itu gimana Pak? Lah kan kita kan juga kayak langsung jreng gitu loh. Ya. Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus mengingat, oh iya, astagfirullah, istighfar. Ketika kita Astagfirullah. ketika kita tiba-tiba kepikiran orang tersebut, kepikiran dia, kepikiran DE, nah, ya kita harus pintar-pintar memanage. Puasa. Nah, nggak boleh terlarut dalam lamunan gitu. Kita harus memang pintar-pintar kita. Kembali pada kita, bagaimana kita harus, ya itu tadi saya di depan tinggalkan dia untuk menunggalkan Allah tadi. Gitu. Waduh. Memang berat ya. Ketika segala sesuatu itu berhubungan dengan perasaan, memang nggak mudah. Ya tenan Memang nggak iki. mudah. Apalagi kamu cewek itu. Aduh ya tenan Pak. 100%. Apalagi kamu cewek yang memang gampang baper. Nah, kebetulan misalkan kamu punya siapa ya, cowok atau apa itu. Boten Pak. Ya, enggak, alhamdulillah. Keistimewaan cowok itu kan caper, itu bisa cari perhatian. Sama aku sing senane caper. Izin itu sama. Sing di balik kamera iki. Balik kamera ketawa. Oke, itu ya. Terus kan Pak, kalau misal kita suka sama orang itu kan ada dua tipe ya Pak. Ada yang tipe mencintai dalam diam, gitu kan. Terus ada yang suka blak-blakan. Terus kalau kita suka blak-blakan kan pasti kayak ngejar gitu loh Pak. Nah kalau kita ngejar kan otomatis kita memberikan perhatian lebih kepada orang itu. Terus apalagi saat bulan Ramadan ini kayak bangunin sahur, terus ingetin sholat, kayak gitu-gitu loh Pak. Itu tuh sebenarnya tuh hal yang diperbolehkan nggak sih kalau kita memberikan perhatian gitu? Oke. Perhatian itu boleh-boleh aja, tapi harus kita tempatkan pada kondisi, pada porsi yang tepat, pada orang yang tepat. Nah, kalau perhatian ke lawan jenis, itu kita harus berhati-hati. Di situ celah-celah buat setan untuk masuk. Apalagi lawan jenis itu ya mempunyai spesial di hati kamu. Jangan-jangan perhatian yang kamu berikan kepada dia itu berlanjut sampai ya berupa intimate gitu, artinya hubungan yang intim, terus bukan maksudnya hubungan badan yang intim, bukan, artinya apa, komunikasi yang intens gitu ya, artinya seperti itu lebih baik dihindari hal-hal seperti itu. Tapi kalau dengan temen cewek no problem, saya kira seperti itu. Tapi sekarang itu banyak banget loh Pak yang kayak sekedar temen atau kita nyebutnya itu HTS Pak. Nah, itu. Hubungan tanpa status gitu kan. Jadi kayak mereka mungkin menghindari pacaran tapi ya itu komunikasi itu, terus kayak teleponan, sleep call setiap malam gitu loh Pak. Itu tuh solusi yang bisa diberikan mengenai hal tersebut, karena kan kita kan ya lagi balik spontan ya Pak kayak gitu tuh. Ya itu kan tetap sama yang namanya hubungan dengan lawan jenis itu kan memang harus kita batasi ya, jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai terlalu dalam, jangan sampai terlalu jauh. Maka dari pergaulan aja kita tuh membatasi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu aja kita belajar untuk tidak bersalaman. Nah seperti itu kita harus ya berpikir sampai situ. Apalagi kalau itu HTS, hubungan tanpa status, itu nanti endingnya nyakitin. Endingnya nyakitin. Tenan Pak, ya nek kuwi iki. Yang sakit siapa? Cewek. Biasanya kayak gitu. Tenan itu. Karena apa? Karena cewek mesti akan berharap
lebih dari itu, dan terkadang cowoknya itu yang dia itu menginginkan HTS itu supaya bebas ke sana kemari gitu. Nah, itu apa ya kalau menurut saya, maka ya HTS itu nanti akan malah menciptakan harkos. Tahu harkos apa? Harapan kosong. Waduh. Wah, boy. Akan menciptakan itu. Dan siapa lagi yang disakiti? Cewek. Nah, kenapa cewek sakit? Ya pakai hati, baper. Kalau cowok sih gampang sebenarnya, yang di belakang layar itu logikanya jalan terus. Nah, hilang satu tumbuh 1000. Waduh. Ngeri. Gitu. Tapi kan Pak, kalau kita misal berhubungan gitu temenan, kita deket, itu kayak misal kita seorganisasi, kita sekelas, itu kan pasti deket banget gitu loh Pak. Itu gimana Pak? Ya asalkan itu tidak ada apa ya, tadi di depan saya intimate itu, tidak terlalu dekat. Artinya masih ada batas-batas yang wajar. Itu hubungan antara pertemanan ya saya kira nggak masalah, hanya say hello. Itu saya kira nggak masalah. Jadi kalau kita komunikasi normal-normal aja itu masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal tidak ada hati yang yang berbicara di situ. Gitu. Itu nggak apa-apa. Friendzone ya teman-teman. Ya gojek-gojek itu nggak apa-apa, asalkan ya tetap yang penting kita tahu batasannya lah antara laki-laki dan perempuan gitu. Asal jangan masuk ke ranah yang namanya ranah perasaan, itu nanti ya berat. Kalau sudah seperti itu nanti berat. Lah nek niku spontan nih Pak. Masuk perasaan spontan. Spontan lah Pak, lah kan. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini kan spontan. Iya itu pinter-pinternya kembali pada kita. Apalagi kamu jadi cewek itu harus piye caranya, yang namanya cewek itu harus bisa menjaga harga diri. Kalau suka sama orang, sama cowok itu jangan terlalu terlihat gitu loh. Ya jangan sampai cowok itu yang kamu taksir itu tahu. Berarti kalau confess gitu itu gimana Pak? Kan di sini kan ada akun Manfest itu ya Pak. Yang confess secret itu. Terus kayak banyak juga kayak perempuan yang confess secara langsung gitu sama cowok yang disukai, itu gimana Pak? Waduh, sulit ya. Siapa sing gane kayak ngono kuwi? Confess gimana? Menyatakan perasaan. Oh itu. Iya. Ya itu sebenarnya terlepas dari itu sebenarnya nggak boleh. Artinya tetap nggak boleh menyatakan perasaan, apalagi cewek itu harus bisa menjaga harga dirinya. Bagaimana pengendalian diri kita, jangan sampai cowok itu memandang rendah pada atau menilai rendah pada diri kamu sebagai seorang cewek gitu loh. Harus pinter-pintere itu tadi, sekali lagi menjaga harga diri kita sebagai seorang cewek, harga diri kamu sebagai seorang cewek itu. Tapi kalau Manfest itu kan online ya Pak, terus nggak anonim gitu loh Pak, itu nggak apa-apa. Maksudnya? Kita menyampaikan perasaan ke orang itu tapi nama kita tidak tercantum gitu. Intinya gini, punya perasaan cinta itu memang sudah kodratnya ya. Tapi untuk saat ini mengatakan atau menyatakan, mengutarakan cinta itu bukan waktu yang tepat. Nah, apapun itu alasannya, bukan waktu yang tepat. Artinya ya belum saatnya. Kalau menurut saya ya udah, cinta itu cukup disimpan dalam hati dulu. Lagi mencintai dalam diam ya Pak? Cintamu dalam diam, mencintai dalam diam. Itu malah ya lebih apa ya? Lebih asik gitu kalau. Asik guys, lebih asik. Menantang. Artinya lebih menantang. Menanti dalam kesendirian, menjemput taubatmu, kemudian nanti pada saat yang tepat itu akan ada seseorang laki-laki yang tepat mengajakmu dalam sebuah akad itu. Kan bilang apa teman-teman? Gitu. Amin. Ya, kalaupun kita nggak usah repot-repot, yang namanya jodoh itu nggak akan kemana gitu Pak. Yang namanya jodoh nggak akan kemana, ya kita cukup berdoa aja dah. Kalau memang itu jodoh saya, ya alhamdulillah jodohkanlah ya Allah nanti gitu. Tapi kalau memang bukan jodoh saya,
berikanlah kepadaku kekuatan hati untuk menerima takdir itu gitu. Ini Pak, ini last statement ini Pak. Ya. Pesan bagi sobat maga ini yang udah punya ayang embeb supaya dapat pahala yang maksimal pas bulan Ramadan ini gimana Pak? Pause selamanya. Ya tenang. Pause selamanya itu. Benar, oke. Baik teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Misalkan gini. Gimana Pak? Aku berdoa semoga yang punya pacar segera putus, kamu aminin mau nggak? Amin. Ya. Lah kula kan mboten duwe, Pak. Ay, alhamdulillah. Oke, semoga yang sampai saat ini masih punya pacar segera putus. Aduh, aku bariki dijuliti sing duwe pacar, Pak. Pak, aku bariki dijuliti sing duwe pacar iki pripun, Pak? Oke. Ya. Kita udah ada di penghujung acara teman-teman. Tapi kalian tenang aja karena Multimaga Talk Podcast bakal update lagi. Makanya kalian yang belum subscribe sekarang juga. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Jangan lupa juga buat like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terus juga kita available di Spotify teman-teman. Buat kalian yang mau dengerin sambil tiduran, sambil belajar, sambil jogging, sambil kayang, salto, terserah kalian langsung cus follow sekarang podcast Multimaga di Spotify gitu ya. Jangan lupa juga buat cek akun sosial medianya Multimedia Semangga biar tahu info terbaru. Tuh ya, terima kasih banyak Pak Imam sudah rela untuk membuang waktunya ngobrol sama saya ini, sama teman-teman sekalian loh. Waduh. Ya, sama-sama. Semoga obrolan singkat, obrolan santai kita siang hari ini ya bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Manusiawi ya Pak. Iya. Gitu. Sekian dari saya. Semangga di mari ada semangga jangan lari. Tersemangat puasanya teman-teman. Sampai jumpa. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.